Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you all in the best condition. Before we start our lesson today, I will lead you to pray together. Let's pray together. Finish. Materi Bahasa Inggris kelas 12 tentang cause effect. Istilah cause and effect atau sebab akibat adalah istilah yang sudah kita dengar sejak kita masih kecil. Penggunaan dapat dipakai hingga dunia kerja. Sebagai contohnya, saya suka kamu karena kamu baik. Karena kamu baik, saya suka kamu. Kalimat tersebut sudah bisa diartikan atau dimaknai sebagai kalimat cause effect yang memiliki makna sebab akibat. Kalimat yang mengandung unsur sebab akibat biasanya melibatkan sebuah kegiatan yang membuat sesuatu terjadi dan akibat dari kegiatan tersebut. Jadi ada sebab dan juga ada akibatnya. Untuk lebih memahami penggunaan kalimat sebab akibat dalam bahasa Inggris, kita akan membahasnya dalam poin per poin. Poin yang pertama, cause. Dalam bahasa Indonesia, cause bisa dimaknai sebab. Di sini terdapat dua jenis cause yang akan kita bahas. Yang pertama berupa noun dan yang kedua berupa verb. Noun, verb. Noun adalah kata benda dan verb adalah kata kerja. Seseorang atau sesuatu yang membuat terjadi. Seseorang atau sesuatu berupa noun. Lalu untuk yang verb, sebuah kegiatan yang membuat sesuatu terjadi. Sebuah kegiatan berupa verb. Contoh noun. The cause of the flood was the massive of amount garbage thrown in the river. Penyebab dari banjir itu adalah banyaknya sampah yang dibuang ke sungai. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa kita membicarakan tentang cause, sebab. Ungkapan untuk menyatakan sebab dalam hal ini noun, maka bisa kita identifikasi bahwa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah the cause of. The cause of dalam bahasa Indonesia bisa diartikan penyebab, dan ini merupakan suatu noun atau kata benda. Selanjutnya untuk yang verb, sebagai contoh, the massive amount of garbage thrown in the river caused the flood. Banyaknya sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan banjir. Yang perlu diingat lagi bahwa di sini kita bicarakan tentang cause, verb kata kerja. Ungkapan cause
berupa verb kata kerja yang dimaksud adalah caused, yang memiliki makna menyebabkan. Di sini caused atau menyebabkan merupakan suatu verb atau kata kerja. Itu adalah penjelasan dari poin yang pertama, yaitu tentang cause. Selanjutnya, effect dan efek. Effect dan efek. Dalam bahasa Indonesia bisa dieja efek dan afek. Perhatikan untuk yang efek, poin yang B. Di sini adalah berupa noun atau kata benda, sebuah perubahan yang merupakan hasil dari kegiatan atau sebab. Berbeda dengan afek yang merupakan suatu verb. Ketika efek digunakan sebagai verb, kata tersebut berubah menjadi afek. Verb untuk menghasilkan sebuah efek menyebabkan terjadinya sesuatu. Sebagai contoh untuk yang efek, the rain had an effect on her mood. Hujan mempunyai pengaruh pada moodnya. Yang perlu diingat di sini kita membicarakan tentang efek atau akibat berupa noun. Ungkapan efek berupa noun terdapat pada kata effect on yang memiliki makna pengaruh. Kita bedakan dengan poin yang C, bagian affect. Verb. Sebagai contohnya, the rain affected his mood. Hujan mempengaruhi moodnya. Yang perlu kita ingat bahwa di sini adalah efek atau akibat berupa verb. Jadi, ungkapan yang dimaksud adalah affected. Affected adalah kata kerja untuk mengungkapkan suatu efek atau akibat. Poin D. Kalimat sebab akibat dalam bahasa Inggris. Anda biasanya dapat dengan mudah mengidentifikasi kalimat yang mengandung hubungan sebab akibat bila dalam kalimat tersebut terdapat kata atau frasa seperti due to. Yang pertama, due to bisa dimaknai karena, because of sama juga, yaitu bisa dimaknai karena, tetapi dalam hal ini because of ini tidak diikuti oleh subjek dan predikat di belakangnya. Ya, jadi because of di sini maknanya sama karena, tapi belakangnya tidak diikuti dengan subjek dan predikat. Sedangkan yang ketiga, kata owing to. Walaupun dalam bahasa Inggris, dalam pelajaran bahasa Inggris kita jarang menemui kata owing to di sini, tetapi kita alangkah baiknya mempelajari apa yang dimaksud dengan owing to. Owing to bisa dimaknai sebagai disebabkan
disebabkan oleh, owing to. Next, thanks to, terima kasih. Number 5, as a consequence, sebagai sebuah konsekuensi. As a result, sebagai sebuah hasil. Because, karena. Since, sejak. As, sebagai. For, untuk. Perlu diperhatikan untuk poin 8, 9, dan 10, ketiga-tiganya walaupun memiliki makna yang berbeda, tetapi bisa dimaknai sama, yaitu karena. Jadi untuk kata-kata tersebut bisa dimaknai sama dengan kata because. Untuk mengekspresikan cause dan effect dalam bahasa Inggris, kalimat atau frasa di atas biasanya akan diikuti dengan kata benda, noun, atau kata kerja, verb. Kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun. Kata sebab akibat yang diikuti oleh noun atau noun phrase biasanya menggunakan kata-kata atau frasa signal word atau phrase seperti yang pertama, because of, thanks to, as a result of, due to. Ini sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya, as a consequence, sebagai sebuah konsekuensi, dan owing to. Di bawah ini terdapat pola yang biasa digunakan untuk menyatakan kalimat-kalimat tersebut. Pola yang pertama, signal word atau phrase ditambahkan dengan cause atau sebab dan diikuti oleh efek atau akibat, atau menggunakan pola yang lain yaitu efek atau akibat diikuti oleh signal word dan diakhiri oleh cause atau sebab. Itu saja materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita mereview dari awal tadi. Cause effect memiliki makna sebab akibat. Cause bisa berupa noun, bisa berupa verb. Efek bisa berupa noun. Dan yang perlu dicatat, affect, ketika efek digunakan sebagai verb, maka disebut dengan affect. Dan ini adalah contoh-contoh dari ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Please forgive me if I have mistakes, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.